dengan NIM 2000-2008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi membangun citra lembaga pada mata kuliah Manajemen Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun citra pada lembaga pada mata kuliah Manajemen Humas. Citra dalam konteks yaitu image atau pembawaan kita kepada orang lain, begitu juga dengan sebuah lembaga atau perusahaan kepada masyarakat atau publik. Citra katanya adalah sebuah gambaran atau tentang sikap mental atau tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi ataupun kepribadian dia yang bisa kita garis bawahi pada akhirnya yang namanya citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada orang lain atau kepada masyarakat sekitarnya sebagai publiknya. Kalau lembaga berarti atau organisasi yaitu kepada publiknya atau masyarakat. Apakah publik itu internal atau eksternal? Jadi sedikit saja satu kesalahan dari perusahaan tersebut atau lembaga, maka image atau citra dari lembaga tersebut akan tetap dinilai jelek kepada publik atau masyarakat. Namun bila image dari lembaga tersebut baik dan dapat mencerminkan citra yang hebat dan juga yang bagus, maka citra atau image dari lembaga tersebut akan sangat mempengaruhi dari lembaga karena masyarakat atau publiknya akan menerima lembaga tersebut. Makanya kalau sebuah lembaga atau kepribadian kita ingin berbicara atau berbuat sesuatu kepada halayak ramai, kita harus mendesain atau berpikir berulang kali agar penampilan kita nantinya tidak memperburuk citra yang kita punya sebelumnya. Istilah citra lahir dari 3 konsep, yaitu penilaian, anggapan atau pendapat, dan juga yang terakhir gambaran dalam sesuatu hal. Istilah image bisa dianggap sebagai picture of mind. Jadi itu bisa menjadi cerminan dalam diri kita kepada pikiran orang lain menjadi gambaran pantulan. Itulah mengapa kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu saat berkomunikasi akan mengatakan kepada siapa atau dengan siapa. Kita harus tahu bagaimana caranya, intinya, dan waktunya kapan saja bisa kita lakukan komunikasi tersebut. Karena kesalahan persepsi akan membuat image kita buruk. Misalnya ketika saya ingin berbicara kepada orang yang lebih tua tapi menggunakan bahasa yang biasa saya gunakan kepada orang yang sebaya dengan saya, maka orang tua tersebut akan menganggap diri saya kurang sopan dan image saya akan buruk di mata orang tua tersebut. Dan jika kita sudah mempunyai citra yang buruk, maka persepsi tadi itu akan banyak diketahui orang lain, akan menjadi bumerang bagi kita. Padahal kita berbicara dengan satu orang, tapi karena image kita tadi yang buruk, orang lain juga menganggap kita mempunyai citra yang buruk juga. Sekali kita dianggap hitam, kadang-kadang untuk memutihkannya menjadi sangat sulit, apalagi lembaga besar ataupun sebuah perusahaan atau organisasi. Maka public relation, maka PR-nya pun tugas yang sangat berat untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan atau lembaga. Hal ini jadi bisa kita simpulkan bahwa citra artinya penilaian. Citra yaitu gambaran dan sebuah anggapan atau pendapat atau pikiran orang lain terhadap kita. Pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang diberikan, siapa yang menilai siapa, yang beranggapan, dan siapa yang menggambarkan itu. Kita sebagai pribadi dan orang-orang di sekitar kita, siapapun yang bisa melihat dan merasakan langsung tentang kita, maka mereka punya hak, punya penilaian terhadap diri kita. Dan juga kalau pada perusahaan atau lembaga itu akan jauh lebih luas lagi,
artinya adalah yang menilai, yang punya anggapan, yang punya persepsi membentuk gambaran kita disebut yang kita sebut sebagai picture of mind, yang akhirnya adalah ke publik kita, publik internal dan publik eksternal. Citra dalam konsep organisasi lebih besar merealisasikannya dalam konteks personal, misalnya tentang diri kita. Sebagai contohnya, ketika saya ingin dianggap sebagai mahasiswa cerdas dan mahasiswa yang berprestasi, pasti saya akan pasti akan berbuat yang lebih banyak lagi, effort yang lebih besar lagi. Dan saya akan berusaha berkomunikasi yang baik terhadap dosen tersebut, karena dosen tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap nilai saya. Jadi saya mempunyai usaha yang lebih keras lagi, komunikasi yang lebih baik, agar saya mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan. Selain berkomunikasi dengan dosen baik, saya juga harus dapat berkomunikasi dengan teman-teman saya. Agar apa? Agar dalam proses saya ingin membuat citra saya bagus, teman-teman saya pasti bisa membuat citra, membantu atau menyempurnakan usaha saya kepada dosen tersebut. Citra itu muncul akibat stimulus yang kita berikan, jadi jangan salahkan orang lain ketika menilai apa saja dan bagaimana keseluruh mahasiswa dalam mata kuliah Public Relation ini dan Manajemen Humas. Untuk mengenali lebih jauh sebenarnya apa saja yang membentuk atau komponen dari citra yang kita maksudkan, image atau untuk lembaga, untuk personal, di sana sebenarnya pakai apa saja komponennya. Yang jelas yang masih diingat terbentuknya citra komponen. Yang pertama adalah realitas. Realitas artinya adalah empire, sesuatu padat yang sebenarnya jadi tidak dibuat-buat. Ingat, sesuatu tidak dibuat-buat, tinggal menunggu masa atau waktunya yang tepat. Ketika ketahuan buruk justru menjadi citra yang mengempaskan kita. Jadi kalau selama ini kita dianggap sebagai orang jujur, tapi itu hanya sekedar image, bukan realitas, ditunggu saya tanggal mainnya, kebenarannya akan terbongkar, sehingga ketika sekali orang tahu seumur hidup, pasti mereka akan tidak percaya lagi kepada kita. Citra juga dibentuk berdasarkan motivasi. Motivasi setiap orang, namun privasi setiap orang lain menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung motivasi yang muncul dari mereka, karena motivasi setiap orang tidak pernah sama untuk melihat, untuk menilai, menilai sesuatu. Misalnya ada motivasi yang berbeda antara saya dengan Anda atau orang-orang lain. Ketika melihat suatu benda, itu menjadi strategi buat lembaga atau perusahaan. Nah, juga untuk mengatur siasat atau strategi berikutnya, gimana menghadapi itu ketika citra atau penilaian mereka sudah dipublish atau diketahui oleh banyak orang dan yang mempengaruhi buruk. Aspek berikutnya yang membuat terbentuknya citra yaitu aspek adanya kecenderungan. Kecenderungan bertindak, bersepsi atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau idenya, serta atau situasi atau nilai tertentu terhadap suatu hal, terhadap orang, terhadap lembaga, terhadap perusahaan. Jadi mau tidak mau, persepsi, kognisi, motivasi dan sikap dari publik, dari masyarakat, dari orang-orang yang menilai, yang memberikan citra itu merupakan bagian atau aspek-aspek yang membentuk citra lembaga atau citra kita secara personal. Muncul suatu pertanyaan, barangkali dalam pikiran kita, pikiran saya atau Anda, ketika citra itu sudah terbentuk, mudah-mudahan citranya bagus. Ketika citra baik dan sudah terbentuk, pasti kita dapat mempertahankannya. Citra yang sudah baik itu kita anggap sebagai strategi yang dipersiapkan sedemikian rupa. Kadang-kadang citra bisa berubah dari pihak menjadi buruk, sebegitu